Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah wa ba'da. Para pemirsa, para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, utamanya di bulan Ramadan yang mulia ini, dalam keterbatasan kita di tengah-tengah polemik pandemi COVID-19. Namun Allah masih senantiasa memberikan ma'unah, memberikan pertolongan untuk semangat kita di dalam mensyiarkan agama Islam, untuk semangat kita tidak mengurangi semangat kita untuk belajar menimba ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mentadabburi sebuah ayat dari surah An-Nahl yang mudah-mudahan nanti bisa kita ambil hikmah dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayat ke-68 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'risun. Yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dulula. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Yang mana keluar daripada perut lebah tadi adalah minuman-minuman yang bermacam-macam warna, beraneka warna. Di dalamnya terdapat kesembuhan, obat kemanfaatan bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam semua itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang berpikir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita telah bersama bahwa di Al-Quran banyak sekali Allah itu mencantumkan nama-nama binatang. Ada surah Al-Baqarah, Baqarah itu artinya sapi. Ada surah An-Naml yang artinya semut. Termasuk yang dibahas pada kesempatannya adalah surah An-Nahl yang artinya menjelaskan tentang perilaku daripada makhluk Allah yang namanya lebah. Di sini memberi penegasan dan perlu kita ambil hikmah bahwa dalam ayat ini Allah memberikan gambaran kepada Nabi Muhammad bagaimana ketaatan atau perilaku seekor lebah yang begitu betul-betul taat patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari kepatuhan lebah tersebut membuahkan hasil bermanfaat untuk orang lain. Di sini Allah menceritakan bahwa Nabi Muhammad diberi kabar. Allah pernah mengilhamkan, memberikan petunjuk kepada seekor lebah untuk membuat sarang di gunung atau di pohon-pohon atau di tempat-tempat yang telah disediakan oleh manusia. Kemudian Allah memberikan syariat, memberikan sebuah aturan. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dulula. Kemudian setelah engkau menempati tempat-tempat yang disediakan tadi, maka makanlah dari buah-buahan. Maka kalau kita saksikan, tidak ada pernah kita saksikan, kita lihat yang namanya lebah itu makan sembarang tempat. Kalau kita tidak pernah temukan lebah itu makan di tempat pembuangan sampah, tidak ada. Walaupun toh di situ ada makanan yang enak.
Ini sebagai bentuk bahwa kesungguhan lebah ini patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanlah hanya daripada buah-buahan. Fasluki subul rabbiki dula. Maka jalanilah itu semua yang telah dimudahkan oleh Allah untukmu. Maka bisa kita ambil kesimpulan jamaah rahimakumullah bahwa taat kepada Allah atau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sudah dimudahkan. Jadi tidak ada penekanan yang memberatkan kepada hambanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini betul-betul kita jalani dengan ikhlas, betul-betul karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka buah yang didapat adalah satu, kembali kepada kita sendiri. Nomor dua, hidup kita akan bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa ketika seekor lebah ini patuh akan perintah Allah, membuat tempat, kemudian dia makan hanya dari buah-buahan yang telah disediakan, maka yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fi syifa'un linnas. Maka Allah berikan anugerah dalam hidupnya berupa kemanfaatan, yaitu dia bisa mengeluarkan madu yang beraneka ragam warnanya, ada yang agak kuning, agak hitam, macam-macam. Tetapi inti daripada yang dilakukan adalah membuahkan manfaat untuk orang lain. Bahkan kesembuhan orang lain, kebaikan orang lain bergantung padanya. Maka juga bisa demikian terjadi kepada kita selaku umat manusia yang sempurna ciptaan Allah. Apabila kita betul-betul menjalankan syariat yang telah dimudahkan oleh Allah dengan ikhlas, dengan tabah, dengan hanya mengharap ridho Allah SWT, maka bisa dipastikan hidup kita akan berkah. Berkah dalam arti kembali kebaikan kepada kita. Yang kedua, kehidupan kita akan bermanfaat untuk orang lain. Bisa jadi menjadi kebaikan bagi orang lain. Makanya di dalam akhir ayat tersebut Allah menegaskan inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Hendaklah semua ini, salah satu lebah ini menjadi renungan dalam kesadaran kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang mampu berpikir. Maka jamaah rahimallah, pesan daripada ayat ini adalah melakukan taat atau perintah syariat Allah SWT sesuatu yang mudah. Kita harus membangun logika bahwa perintah-perintah itu adalah mudah. Maka ketika kita sudah mempunyai logika pemahaman bahwa syariat Allah itu mudah, maka kita akan ikhlas dan ringan untuk menjalankannya. Yang kedua, yakinlah bahwa ketaatan yang kita bangun yang telah dimudahkan Allah ini akan berbuah manis, berbuah baik, efek baik kepada kehidupan kita. Dan yang ketiga, ketika kita sudah mampu menjalani dengan ikhlas, yakinlah bahwa kita akan menjadi orang paling berguna di dunia ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Maka paling tidak kita selaku orang yang iman kepada Allah, satu, mungkin kita lebih bermanfaat terlebih dahulu untuk keluarga, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk saudara kita, dan untuk sekeliling warga setempat di rumah, di sekeliling rumah kita. Jamaah rahimani warahmatullah, dari ayat ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa kunci kesuksesan orang hidup dunia ini adalah terletak kepada ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi sesulit apapun, yakinlah bahwa takwa merupakan pintu terbesar menjanjikan solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Maka bicara dalam konteks sekarang ini yang mewabahnya, begitu mewabahnya COVID-19 atau kita kenal dengan corona, terjadi banyak perbedaan pendapat antara kaum yang iman, saudara-saudara kita di tengah-tengah yang kita hadapi sekarang ini. Polemik yang terjadi mengatakan satu mengharuskan sholat di masjid, berargumen karena merupakan taat, betul-betul taat kepada Allah. Yang satu sisi lain, kelompok yang mengatakan lebih kita ke sholat di rumah karena bentuk kita pencegahan kita agar tidak berkembang meluas wabah ini. Pada dasarnya kalau kita telaah bersama bahwa ada perbedaan ini bukan sebuah perbedaan, tetapi merupakan sebuah bentuk betul-betul ketaatan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena esensi takwa atau taat kepada Allah itu tidak lepas daripada hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi taat kepada Allah itu juga berhubungan erat dengan Allah, juga berhubungan erat dengan sosial sama manusia. Maka ini tidak perlu kita perdebatkan atau kita adukan, kita adu satu pendapat yang lain sehingga menimbulkan polemik sosial, terjadi benturan sana sini. Namun yang perlu kita cerna bahwa mari dalam perbedaan ini tidak lepas semata karena untuk membangun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangatlah merugi kita selaku orang yang iman kalau membenturkan antara satu dengan yang lain karena perbedaan dalam pendapat. Karena perbedaan itu sendiri adalah merupakan sebuah jalan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyampaikan khilafu ummati rahmatun. Perbedaan antara umatku merupakan rahmat. Jadi kita sikapi dengan tabah, dengan ikhlas, biarkan perbedaan itu terus berjalan sembari kita belajar untuk menerima perbedaan itu. Inilah ciri tanda orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan terakhir jamaah rahimakumullah, di bulan yang mulia ini maka teruslah kita gali potensi kita untuk bertakarub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin, dengan harapan penuh bahwa wabah COVID-19 ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah bulan Ramadan dan barokah kesungguhan orang-orang soleh di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang minal a'idin al-faizin, orang kembali ke fitrah, orang senantiasa mendapat kemenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiraatana wa ma amila fina innaka lasyuqadir innaka antas samiul alim ya rahman ya rahim. Rabbana ballighna maqasidna bima arzaqtana wa ilaikan nusur amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.